Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi pendekatan pemrosesan dalam pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Pariman MPSI. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan ada 1. Lina Mahfiroh dengan NIM 262029. Yang kedua ada Dianita Aplikasari dengan NIM 262089. Dan yang ketiga ada Muhammad Ihsanuddin dengan NIM 26201116. Pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengubah informasi, memonitorinya, dan menyusun strategi yang berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Pandangan Siegler-Robert, Siegler mendeskripsikan ada 3 karakteristik dari pendekatan pemrosesan informasi: proses berpikir, mekanisme pengubah, dan modifikasi diri. Pemikiran atau proses berpikir, yaitu thinking, adalah pemrosesan informasi. Pada bagian mekanisme pengubah, dia juga mengungkapkan bahwa dalam pemrosesan informasi fokus utamanya adalah pada peran mekanisme dalam perkembangan. Dia percaya bahwa ada 4 mekanisme yang bekerja sama menciptakan perubahan dan keterampilan kognitif anak: encoding, penyandian, otomatisasi, konstruksi, strategi, dan generalisasi. Pada modifikasi diri, pendekatan pemrosesan informasi kontemporer menyatakan bahwa seperti dalam perkembangan kognitif Piaget, anak memainkan peran aktif dalam perkembangan mereka. Memori. Memori atau ingatan adalah retensi informasi. Para psikologi pendidikan mempelajari bagaimana informasi diletakkan atau disimpan dalam memori, bagaimana ia dipertahankan atau disimpan setelah disediakan atau encoded, dan bagaimana ia ditemukan atau diungkap kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Yang pertama ada encoding. Dalam bahasa sehari-hari, encoding banyak kemiripan dengan atensi dan pembelajaran. Saat murid mendengarkan guru berbicara, menonton film, mendengarkan musik, atau berbicara dengan kawan, dia sedang menyediakan informasi ke dalam memori. Dan ada 6 konsep yang berhubungan dengan encoding, yakni yang pertama ada atensi, yang kedua pengulangan, yang ketiga pemrosesan mendalam, yang keempat elaborasi, yang kelima mengkonstruksi citra atau imaji, dan yang keenam ada penataan organisasi. 2. Penyimpanan. Penyimpanan memori melibatkan 3 simpanan utama, yakni memori sensoris, short term atau memori jangka pendek, dan long term. Ada memori jangka panjang. 3. Mengambil kembali dan melupakan. Pemrosesan informasi terakhir dalam memori adalah pengembalian kembali atau melupakan. Ketika seseorang mengambil informasi dari segudang data, maka ia melakukan penelusuran untuk mencari informasi yang relevan. Pengambilan informasi ini bisa dilakukan secara otomatis, bisa juga harus memerlukan usaha dalam melupakan. Ada beberapa istilah yang berkaitan, yaitu co-dependent, forgetting, atau kegagalan dalam mengambil kembali informasi karena kurangnya petunjuk pengambilan yang efektif. Teori inferensi yang menyatakan bahwa kita lupa bukan karena kita kehilangan memori dari tempat penyimpanan, tetapi karena ada informasi lain yang menghambat upaya kita untuk mengingat kembali informasi yang kita lupakan atau kita inginkan. Dan dekai teori yang menyatakan bahwa berlalunya waktu bisa membuat orang menjadi lupa. Keahlian. Keahlian di sini berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang subjek. Kemampuan kita untuk mengingat informasi suatu subjek bergantung apa yang telah kita ketahui tentangnya. Yang pertama ada keahlian dan pembelajaran. Yang kedua pola organisasi yang bermakna. Yang ketiga ada organisasi dan kedalaman pengetahuan. Yang keempat ada pemanggilan cepat. Yang kelima ada keahlian adaptif, dan yang keenam ada strategi. Metakognisi. Pengetahuan metakognitif bisa dibedakan dari aktivitas metakognitif. Pengetahuan metakognitif melibatkan pemantauan dan refleksi pemikiran terbaru seseorang. Ini mencakup pengetahuan faktual seperti pengetahuan tentang tugas,
tujuan diri sendiri, dan pengetahuan strategis. Seperti bagaimana kita menggunakan prosedur tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah. Aktivitas metakognitif terjadi ketika para siswa secara sadar menyesuaikan dan mengatur strategi pemikiran mereka selama menyelesaikan permasalahan dan pemikiran yang memiliki maksud tertentu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, segera ke forum. Terima kasih.